Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Bakwan bareng kawan Antonius bersama gue Mayer. Dan gue Eto yang akan menjadi host podcast ini. Ini kan episode pertama kita nih, Tok. Betul sekali, ini Jadi bisa jadi gue pertama kita. ucapin selamat datang dan gue harap kalian semua enjoy dan terima kasih udah ngeluangin waktu buat dengerin podcast kita. Iya, karena podcast kita ini akan tayang terus-terusan kan, Mi? Iya betul. Setiap bulan sekali tayang, yang tepatnya pada tanggal 27. Semoga bisa tayang tanggal itu. Kalau ada kendala, mungkin kita bisa umumkan lagi ya. Kalau ada pengunduran atau lebih cepat lagi, tayangannya kita akan kabarin. Ya betul. Jadi gini, Tok. Kan ini kan podcast pertama kita. Apa sih yang pengen kita bahas, Tok? Nah, kita ini pengen ngebahas kegiatan apa aja yang kita lakukan di masa pandemi ini, gitu. Gitu. Tapi emang lu apa tuh yang lu lakuin, Tok, selama pandemi ini, Tok? Gue juga sih sebenarnya kurang produktif ya, soalnya gara-gara online ini jadi mager kemana-mana, soalnya kan di rumah terus jadi kurang produktif, Mei. Kalau lu, Mei? Kalau gue produktif kadang-kadang produktif kadang-kadang enggak sih, Tok, nggak konsisten gue. Kadang-kadang gue produktif pas lagi misal rapat OSIS terus bikin podcast ini kan gue jadi produktif nih. Ya gitu, Betul, betul. paling gue kegiatan gue belajar, main, ngulang-ngulang aja gitu terus. Tapi kan kita udah ada orang ya, Tok, yang bisa dibilang Betul. dia produktif lah Banget, produktif banget. masa pandemi ini. Siapa sih, Tok? Langsung aja kali ya. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Cila. Gue dari kelas 11 IPA, yang pastinya wali kelasnya keren dong. Masih Pak. Halo Kak Cila. Nah, halo Kecila. Hai, hai. Apa kabar, Kak? Baik. Kalian apa kabar ya? Baik, Baik, baik. kalau gue baik. Emang wali kelasnya siapa? Keren. Emang wali kelasnya kenapa keren? Siapa sih emang? Kalian tahu sih sebenarnya kayak wali kelasnya tuh Pak Salib. Orang yang paling kece, keren, dan the best dah. Begitu. Ini. Iyalah, emang Pak Salib Wah, juga dulu pas SMP, guru SMP kita emang keren banget sih, emang baik banget. Terus ya, sabar gue banget. ngajar prakarya kan? Iya, Iya, Ngajar prakarya kan? ngajarin kakak ya. Betul, betul. Jadi guru SMP gue juga. bener. Kak, gue denger nih katanya, lu selama sebelum pandemi ini, terus sama setelah pandemi ini, lu tetap bisa mempertahankan ranking tiga besar, Iya, kayak 3 masih bisa besar. bertahan. Wah, Keren gak sih, Tok? keren, keren. Keren Gimana sih banget. kayak gitu? Soalnya kan Asli. biasanya tuh orang sama offline tuh terus pas online tiba-tiba menurun atau jadi naik. Nggak stabil itu, naik turun. Tapi Kak ini stabil. Gimana, Kak? Cara apa yang Kakak Eh, lakuin ini supaya bisa stabil? gue sih satu, tanamkan keinginan gue sendiri, karena gue kan udah tinggal di tempat orang tua yang udah bayar uang sekolah nih. Gue harus tanggung jawab, orang tua udah bayarin gue, ya gue harus baik gitu belajarnya. Jadi kemudian di masa pandemi ini memang susah ya, awalnya emang gue nggak terima nih pandemi, gue nggak bisa ketemu teman gue nggak bisa mungkin diskusi bareng gitu ya. Tapi gue juga syukurin juga nih di masa pandemi, karena gue bisa manfaatkan waktu gue, kan online nih kita bisa open cam, bisa tutup kamera gitu ya. Jadi waktu tutup kamera itu mungkin gue bisa cari referensi kayak materi dari aplikasi Zenius, Ruang Guru, atau Kuiper, Blog, dan lainnya. Eh, Kalau kalian gimana sih emang pandemi kalian belajarnya? Gimana, Mei? Belajar lu, Mei? Sama pandemi ini. Kalau belajar gue ya gue ngikutin apa aja dari sekolah sih. Sementara ya meet gue ikut meet. Kadang-kadang ikut meet karena kan tergantung gurunya ada meet atau enggak. Kadang-kadang kalau nggak ada meet biasanya dikasih tugas. Habis itu besoknya dibahas atau dikasih modul atau dikasih penjelasan. Gue bisa gitu. Kalau lu gimana, Tok? Sama nggak sama gue? Gue juga sama sebenarnya, tapi gara-gara itu terus ya sistem belajarnya, gue jadi agak bosen nih sebenarnya, Mi. Kak Cila juga bosen gak sih belajar yang kayak gitu-gitu terus? Eh, Apalagi online. Sebenarnya sih bosan, tapi karena gue punya teman online dari bisa kan ini banyak nih, ada aplikasi-aplikasi kayak media sosial, jadi gue tuh nggak bosan karena gue sambil diskusi juga gitu.
Ya itu sih menurut gue nggak bosan belajar ya karena gue bisa cari referensi dari kan ruang guru ini banyak nih dia nyediain animasi-animasi kemudian Zenius nih jadi gue ngerti aja gitu jadi gue itu tipe orang yang belajarnya secara video gitu. Kalau kalian emang tipenya apaan sih? Kalau gue tuh tipe belajarnya yang gampang dia ngerti itu dari segi mendengar sama melihat. Oh, Tapi gue lebih ngerti lagi kalau ketemu sama gurunya langsung sama teman-temannya juga. Kontak langsung kontak. Ada vibes belajarnya kak. Itu yang menurut gue faktor penting gue jadi bisa belajar yang enak. Jadi nyaman gue belajar. kalau menurut Kalau lu Ming? oke. Berarti lu selama ini toh lu nyaman nggak toh selama pandemi ini? Jujur gue nggak nyaman, jelas karena gue nggak bisa ketemu sama gurunya langsung, sama juga nggak ada vibes buat belajar. Jadi gue agak kurang nyaman sebenarnya buat belajar kayak gini. Makanya gue jadi kurang produktif. Jadi Berarti kayak dibatasin dari media gitu ya, perantara gitu ya. betul. Iya betul, jadi dia yang perantaranya, bukan kita empat mata sama guru gitu atau empat mata sama teman. Tapi ada nggak sih toh yang bisa bikin lu kan pasti bosan banget kan pandemi ini? Betul. Nah, ada nggak sih dari Kak Cila juga atau dari Eto, ada nggak sih kayak misalnya apa yang buat hal kita bikin gak bosen gitu? Yang refreshing, jadi kan apa ya bisa kita lakuin itu Eh, sama pandemi yang bikin gak bosen? Kalau Kak ya, Cila apa? Selain belajar. kalau gue sih emang manusia tuh wajar sih bosan menurut gue ya. Kalau gue Iya sih betul. manfaatkan gini nih, gue belajar nih, terus gue bosan banget nih, pasti pusing banget kepala gue, numpuk banget nih materi. Gue biasanya nyari waktu luang gitu, kayak istirahat selama 30 menit, setengah jam, meskipun gue ngantuk ya tidurin aja. Nilai ngantuk ini nggak mempengaruhi nilai gue meskipun gue atur jadwal gue, jadi gue tuh nggak bosan. Jadi waktu luang gue itu gue bisa sempatkan untuk nonton YouTube, film ataupun lainnya. Kalau kalian gimana nih? Kalau gue sih buat ngilangin bosen, jelas gue main game sama teman-teman online gue. Oh, Sama teman SMP gue juga gue main game. Terus gue juga biasanya uh, ini nonton Netflix atau enggak nonton anime biasanya karena gue suka anime sama nonton film-film action jadi gue terhibur dari nonton gitu anime. Kalau gue ya sama, gue kayak Eto ya kayak cowok-cowok pada umum lah ya, main game bareng temennya. Terus kadang-kadang gue juga sering teleponan lah sama teman-teman, grup call. Itu sih yang bikin gue nggak bosan. Jadi kan tetap Ya gue ada, juga ikutan kan iya, call-nya. iya tetap jadi tetap ada kita cerita kan toh, kita cerita. Betul ya. sharing Kak Cila pernah teleponan gitu sama teman-teman? Pernah dong. Pasti pernah lah. Gak mungkin gak pernah ya. Itu buat juga refreshing kan Kak? Iya, buat refreshing. Kan kita sambil, apa namanya, ya biasalah ngegosip gitu, cewek-cewek. Iya. Betul tapi pernah gak sih Kak sosialisasi itu nggak dari online doang, nggak dari teleponan kalau sama pandemi ini, ketemuan kah atau ketemuan, biasanya ketemuan gimana kalau kakak ngumpul sama teman? Um, sayangnya sih gue pernah ketemu teman gue waktu ngambil buku doang atau enggak disuruh guru ada urusan gitu ya sedih Oh, gitu. Iya. berarti selama ini Kak Cila nggak pernah ketemu temennya buat hangout gitu, offline, hangout ketemuan langsung? Enggak, yang ya palingan sama keluarga. Biasanya gue hari Sabtu itu kan free banget ya, jadi gue biasanya pergi gitu Oh, olahraga atau ya biasa refreshing lah. Kalau kalian Oh gimana iya nih? toh. betul. Bener juga toh, olahraga bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Olahraga yang bisa kita lakukan Tapi di masa pandemi apa ya toh? Lo apa toh? kita sih, kalau gua pengen banget main basket nih, tapi gara-gara ini temen-temen gua kadang-kadang terhadang gara-gara ini Covid. pandemi ini. Jadi ada yang iya jadi kurang orang, jadi nggak seru basket tuh, serunya 10 orang gitu, 5 lawan 5. Bener. Ya gue juga sih sebenarnya, gue juga kan main futsal bareng teman-teman, tapi ya gitu gue nggak dibolehin sama orang tua. Ya kadang-kadang juga. Ya jadi harusnya kita ada workout gitu ya toh, workout sendiri. Bisa tuh toh kita workout sendiri Tiap malam gue setiap malam push up tiap malam. 10 kali, sit up 10 kali. Kalau gue belum sih. Kalau Kak Cila ada nggak workout gitu? Iya. Ada sih palingan ya sedikit-sedikit lah workout.
Iya sih benar juga itu bisa kita lakuin. Itu wajib sih. Itu Ada wajib nih. Karena kita tuh iya belajar tuh buat nggak olahraga gitu. Nanti gue takutnya sekali main basket ngos-ngosan. iya itulah nah positif Kerap udah lama olahraga terus jadi kaku. Itu gimana ya? Gue kurang banget olahraga. Apalagi tuh? Kacil makanya apalagi? makanya Kacil lakuin. Ya, itu selain dari itu ya bantu orang tua wajib ya. Biasanya sih anak muda emang susah banget ya untuk bantu orang tuanya karena malas lah disuruh-suruh gitu kan mager. Tapi setidaknya pengertian lah sedikit kerjain dulu tugas orang tua sebentar aja gitu. Pasti kalau gue sih karena ngerjain itu, jadi gue kayak minta ini ya orang tua ngasih gitu, jadinya bebas. Itu salah satu tips Oh, sih orang tua jadi baik gitu. Kalau kalian gimana? kenapa tuh? Lu suka bantu orang tua nggak tuh? gue kalau disuruh gue pasti lakuin tapi gue nggak pernah jarang inisiatif sih kalau gue. Kalau gue kemarin bantu-bantu, kan rumah gue kena banjir nih. Yang paling gue bantu-bantu Oh, beres. Rumah lu kena banjir nih. Iya, Wah, iya kemarin serem tuh. juga ya. Bantu-bantu. Tapi gue jarang banget, gue jarang banget bantu orang tua sih. Tapi gue nyuci piring kadang-kadang sendiri gitu. Gitu oh, sih gue kadang-kadang sendiri nyuci piring. Tapi nyapu ngepel gue jarang, nggak pernah malah selama pandemi ini. Kadang-kadang ya, doang kalau bisa kakak gue pergi atau mama gue pergi, terus atau itu ya paling gue bantuin lah ngepel nyapu gitu. ya wajar sih kalian kan cowok gitu kan, cowok emang suka gitu. Iya, males juga gue. Jadi hal yang gue lakuin ya paling ikut OSIS nih. OSIS ini bantu gue jadi lebih produktif. Terus jadi jadi sering ikut kegiatan, terus jadi sering apa ikut apalagi tuh jadi ikut rapat. Itu kan jadi masuk hal yang produktif kan toh. Betul Betul juga kan betul toh? betul. Gue kan ikut dulu di ini. Oh iya, bener. Terus mau apa lagi toh yang lu tanyain ke Kacilan itu? Gue pengen nanya tentang ini nih kak, tentang gimana ya menemukan sistem apa menemukan cara belajar belajar apa sih kan sistem belajar kita kan tiap orang kan beda ya zamannya kita gimana. Nah, Iya, beda. gue belum nemu tuh kak selama pandemi nih karena gue orangnya kalau pengen belajar tuh harus ada vibes belajar, harus ada temen di samping gue, ada guru di sekolah. Nah, gara-gara pandemi ini gue jadi gak nyaman kak. Gimana gue harus menemukan belajar gue nih biar nyaman menurut lu? Kalau belajar sih ada nih ya orang tipenya sambil dengar musik gitu kan. Gue juga salah satu tipe dari itu biar nggak bosan. Mungkin kan di masa pandemi kita nggak ada pendampingan gitu ya, bukan pendampingan hidup ya. Bukan, Jadi bukan. bukan ya. Bukan, bukan. Jadi ya uh, salah satunya itu ya mendampingi gue itu ya itu musik. Uh, kita cari musik yang enak gitu, tapi jangan sampai mengganggu pelajaran kita. Jadi kita nih belajar aja dulu materi dari guru. Kemudian kalau nggak tahu, catat dulu di sticky note atau catatan yang kecil gitu lah ya. Kalian catat materi yang nggak ngerti, kemudian kalian searching di Google ataupun di YouTube pasti banyak. Itu nggak buat bosan banget sih menurut gua. Terus atur jadwal kalian seproduktif mungkin supaya nggak kebuang atau keteter waktu gitu. Kalau kalian gimana? Oh, bisa dicoba sih toh. Jadi kita belajarnya nggak dari sekolah doang, bisa dari forum lain toh, dari YouTube. Kita searching sendiri yang kita nggak ngerti. Betul-betul dari Google. Gue yakin sih pasti juga kita dengerin Google Meet pasti nggak semuanya masuk kan. Iya, Jadi ya nanti gue coba lah. Nanti gue bakal ayo coba-coba yuk. coba hal-hal cara belajar gue sendiri coba. Nanti gue bakal coba cari yang susah gitu. Oh iya nih kak, kan kita di podcast ini kan kita juga ngadain Q&A kan kak. Iya, Nah, ini kita mau bacain juga kali ya, kita jawab-jawabin juga sekalian. ya boleh Nih, boleh. Ayo ayo. boleh deh. Nih, Q&A pertama. Kegiatan yang worth it dilakuin di rumah selama masa pandemi. Pokoknya anti mainstream. Tuh, Jadi apa Kak Cila? anti mainstream Yang anti mainstream apa ya? yang Oh, Kak Cila dulu deh. oke. Anti mainstream ya.
Kalau menurut gue sih karena di masa pandemi ya serbanya teknologi. Gue sih pribadi kalau sharing cerita gue lagi belajar coding nih. Nah, coding tuh susah ya. Anti mainstream juga nggak sih Betul. coding itu? Iya sebenarnya anti mainstream sih itu juga Pakai dibutuhkan. anti coding itu. Tapi Iya, coding sebenarnya dipakai banget nih di masa-masa sekarang tuh. Iya benar-benar. Apalagi katanya juga nanti masa depan apa yang IT itu sangat amat Iya, itu dibutuhkan kan. Apalagi terus bener banget. ya modern zaman berkembang terus kan makin banyak robot, terus software juga Iya, makin bener banyak. banget. betul, Makanya coding itu Makanya tuh perlu juga itu. betul, iya betul, sih. Belajar dasar-dasarnya aja betul, lah. betul, betul. Eh, Nanti kalau pengen terusin bisa di kuliah gitu. iya, bener. Gue Kalau mau denger dong dari Petro. Gimana nih anti mainstreamnya menurut lo? Kalau menurut gue yang anti mainstream yang gue lakuin di rumah apa ya? Ngumpul sih, ngumpul tuh mainstream gak sih? Aduh, Ngumpul mainstream sih itu. Itu mainstream bukan kok gimana sih? mainstream. di masa pandemi, Nggak biasa di masa aduh. pandemi sebenarnya anti mainstream sih. Karena soalnya walaupun di masa pandemi juga masih banyak kumpul tahu. Iya, sebenarnya juga. Iya benar. Jadi tetap aja mainstream apa tuh yang nggak mainstream? Gue nggak ada yang Apa ya? anti mainstream. Katanya kegiatan worth it yang dilakuin. Lu udah masukkan nggak tuh kegiatan worth it? Kalau gue ada masukan itu yang lebih worth it, lu belajar tentang saham sama Buset. investasi ya. Itu yang gua rekomendasi karena gue belum ngelakuin nih, karena gue belum punya modal nih, karena ngelakuin itu harus punya modal. Oh, Modalnya bener. soalnya banyak banget ya Mi sama Kacila tuh lihat di internet banyak orang-orang yang sukses dari trading, dari investasi saham tuh banyak banget yang sukses. Jadi itu yang worth it buat belajar investasi. Iya benar banget sih. Kalau Mayer gimana nih? Kalau gue masukkan yang anti mainstream, apa ya? Yang anti mainstream dan Worth it apaan tuh? worth it. Apa ya sebenarnya? Gue nggak kepikiran. Kayaknya lu nggak ada lagi lu. Iya kan biasa aja gue mah anaknya biasa aja nggak anti mainstream ikutin apa aja yang ada. Joystick. Mending kita lanjut lagi ya ke pertanyaan kedua. Iya ke pertanyaan kedua nih gue Iya, baca iya. ya. Hai podcaster, gue mau tanya menurut kalian enakan sekolah offline atau online nih? Terus ada nggak hal baru yang kalian dapat dari sekolah online? Makasih. Coba Kak Cila tuh katanya menurut kalian enakan offline atau online Kak Cila? Sebenarnya sih ada positif negatifnya. Kalau gue nggak bisa milih nih. Kalau offline ya enaknya tuh temen kita ketemu temen ya. Jadi bisa diskusi atau ngomong-ngomong gitu lah ya. Tapi kalau negatifnya dari offline ya terbatas banget nih. Kita pegang HP, laptop. Karena kan kalau kita pegang HP saat pelajaran nanti disita sama guru gitu kan. Betul. Jadi Iya, bener. Kalau online ada positifnya itu karena kita nih bebas nih megang alat elektronik, jadi kita bisa mengeksplor diri kita masing-masing. Kalau negatifnya ya nggak bisa ketemu orang gitu aja sih. Kalau kalian gimana nih? Kalau dari gua ya nih, menurut gua lebih enakan sekolah offline atau online. Menurut gua sama sih sama kayak Kak Cila, ada plus minusnya offline online. Offline itu kita jadi lebih kerasa sekolahnya lebih seru, bisa ketemu teman, ketemu guru langsung, melihat langsung diajarin. Iya benar banget. Terus ya itu benar, kita jadi terbatas, jadi kita gak bisa main HP, terus kita kalau misalnya tugas harus jam itu kelar. Kan kalau misalnya online kan biasanya tuh dikasih tugas biasanya jam 12 atau jam 1 gitu kan. Jadi masih ada kayak gitu kan. Kalau misalnya online tuh kayak cuman biasanya kita meet tuh cuman kasih penjelasan, terus nanti selesai penjelasan, meetnya selesai, kasih tugas deh. dikasih tugas sampai jam 1, habis itu lanjut ke meet selanjutnya kan. Ya itu online tuh, terus juga enaknya online ya itu sih kita budgetnya kurang lah, budget transportasi jadi berkurang. Betul yang setiap hari Gojek jadi terus jadi nggak lebih capek. Betul.
Kalau lu apa toh? Enakan offline Kalau atau gue online? jelas lebih enakan offline. Boleh deh. Karena Kenapa? itu dari sistem belajar gue aja gue lebih nyaman offline kan. Nah, ya terus badan gue juga jadi kurang sehat nih sama kecilan nih. Kalau kalian ngerasain nggak sih kalau selama pelajaran online ini badan kalian tuh jadi nggak sehat, jadi kurang bergerak, jadi kurang sehat gitu. Iya bener. Ya, Capek duduk terus. capek duduk ya, capek tiduran. Jadi kayak nggak ada kegiatan lah. Badan gue tuh jadi lembek, jadi gendut, jadi Iya bener banget. jadi gendut deh. Itu nggak sehat banget hidup kayak gitu. Makanya gue lebih enakan offline. Oh. Terus dia nanya juga nih. Terus ada nggak hal baru yang kalian dapat dari sekolah online? Kalau Kak Cila ada nggak hal baru yang Kak Cila dapat dari selama sekolah online ini sama PJJ? Kalau sekolah online sih ya kayak gitu aja sih, dapat materi ya dari PPT. Tapi di sisi online ya, di sisi pandemi online-nya itu gua bisa ini dapat kenalan kayak follow Instagram yang beribu-ribu followersnya. Jadi gua kenal dari webinar gitu. Ya itu Oh, sih, karena gua nggak terbatas waktunya memegang HP ini gitu. orang nggak terkenal. Jadi teman Iya, orang. Iya, online toh. online. Kalau lu, Mei? Sebutnya teman online. Kalau gue hal yang gue dapetin sama sekolah online ini, ya itu cara belajar baru. Ada modulnya, dulu kan kita cuma catatan doang, sekarang Yang ada bisa dibuka. modulnya, ada PowerPoint-nya, Iya, yang ya bisa kan? dibuka. Iya. Terus jadi lebih Betul, betul. gampang kan? Terus kita cuma tinggal buka PPT, terus itu udah dikasih catatan sama gurunya, baik Betul. banget emang. Kalau lu apa Kalau tuh gue hal hal yang baru itu, jadi waktu explore dunia sosmed gue, internet gue, itu banyak banget waktunya. Jadi gue jauh lebih mengenal dunia luar daripada sebelum offline. Karena gue kan sering searching, jadi gue banyak mengenal lah kehidupan orang di luar sana kayak mana, budaya orang kayak mana. Jadi dari internet itu, jadi gue dapat pengetahuan. soalnya kalau offline sama Iya, teman-teman kalau doang atau circle lu itu tuh terus gitu. Kalau online kan iya bisa lu benar. kemana-mana, bisa ke circle orang lain, bisa ke join call orang lain, jadi lu tahu karakteristik orang-orang tuh berbeda-beda. Betul. Tapi gue juga selama online ini, gue juga kadang-kadang ada tambah teman Betul. baru kan, toh. Lu juga kadang ada teman baru. Itu jadi teman online, nah, terus ketemuan, kadang-kadang ketemuan. Oke nih, dari Oke lanjut nih, makasih pertanyaannya ya. Lanjut toh, ini buat pertanyaan kalian selanjutnya. aja nih, Lu kalau baca kita atau nggak gua? usah menjawabnya nih. Jawab kita. Oke. Jadi, cara Kecil aja mengatur deh. waktu dengan baik. Wah. Nah, ini kecil aja. Oke, makasih banget. Ini gue sih cara ngatur waktu dengan baik pasti sesuai dengan kebutuhan masing-masingnya. Kalau gue sih lebih utamakan prioritas dulu atau yang lebih dekat dulu dengan kayak tenggatnya kapan gitu. Misalkan gue atur dulu nih tugasnya ini tenggatnya segini, udah mau mendekati nih gitu. Jadi gue letakin paling nomor 1 gitu. Jadi itu tersusun. Jadi tapi gue saranin sih ada pilih salah satu hari yang dimana kalian tuh bebas atau free dari aktivitas gitu. Kalau gue sih biasanya hari Sabtu biar gue refreshing aja gitu. Gue nggak mau dong setiap hari gue dibebankan dengan aktivitas ini. Ya, betul. Kalau kalian ya gitu sih menurut gue. Betul. Jadi gini. Jadi gitu toh, harus disusun dulu. Jadi yang lebih dekat dulu yang dikerjain. Jangan lu tunda-tunda sampai hamil 1 jam sebelum Terus Jangan pulang. ditiru. lagi. Aduh, itu jangan Iya. ditiru. Itu nggak baik. Nggak boleh guys. Nggak baik guys. Nggak boleh Jadi dicontoh. intinya kegiatan lu harus tersusun dengan baik. Iya, udah dijadwalkan. Terus tadi dibilang katanya ada Nggak hari Sabtu boleh. Jadi kosong. kita orang sepintar-pintarnya orang juga itu tetap manusia gitu. Jadi dia harus butuh waktu istirahat. Iya, tetap butuh waktu luang untuk buat diri sendiri. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya, Mi. Kecila. Hi, first of all, congratulations untuk tayang perdana podcast Bakwan. Kalian keren banget. Aku mau nanya juga nih, bagaimana sih caranya agar tetap produktif di masa pandemi ini? Dan kegiatan apa aja yang bisa dilakukan di rumah to reduce stress? Thank you. Kegiatan produktif di masa pandemi untuk mengurangi stres. Iya, betul. Kalau gue sih ya palingan nonton YouTube
nonton YouTube itu mengurangi stres, tapi biasanya gini, kalau kita belajar kan ya belajar gitu. Kalau nonton YouTube ya ada waktunya untuk nonton YouTube. Tapi kalau kalian merasa bosan atau merasa stres, kalian bisa luangkan waktu yang tadi kayak gue bilang, luangkan waktu berapa menit, lu nonton atau lu mau tidur terserah, itu mengurangi stres banget sih menurut gue. Sampai lu Tapi enjoy tetap lagi gitu. produktif. Ya enjoy lagi, ya gitu. Kalau dari lu tuh mengurangi stres lu kayak gimana? Atau kalau misalnya lu udah jenuh banget nih sama pelajaran Kalau gue online. jelas ya, gue Lu ngapain tuh? gue bermain game sambil bersosialisasi dengan teman-teman online gue nih, Mi. Lu juga kan teman online gue nih, teman partner iya, game. betul. Jadi gue main game banyak nih kan anak-anak remaja kan main game tuh buat kompetitif ya. Jadi agak Iya. orang Iya. jadi makin stres kalau main game. Nah kalau gue itu gue usahain semungkin itu jadi game itu jadi have to fun play apa bahasa ini? Play fun. Enggak. Play fun. Makanya jadi buat hal yang seru deh. Bukan jadi serius, bukannya malah jadi serius terus bukan buat ngilangin stres malah jadi serius juga. Kalau kalah malah jadi stres. Betul. Jadi itu kalau gue main game. Kalau lu jadi having fun aja gitu. Betul. Kalau gue sama, gue ya gitu ngobrol sama teman kayak lu juga. Gue ngobrol kadang-kadang. Kalau misalnya gue bosen, gue ngechat di grup gitu atau ngajak main. Ini sih yang menurut gue nge-reduce stres bener-bener ngomong sama orang. Tapi kan itu kan dari kita toh. Kalau misalnya kita kan yang orang yang bersosialisasi nih toh, yang suka ngomong sama teman. Kalau menurut lu yang bisa dilakuin tanpa yang bisa dilakuin orang yang gak suka bersosialisasi ngapain? Jadi lu kalau orang yang introvert ya yang yang nggak punya teman itu saran dari gue itu lu harus nemuin dulu nih kesukaan lu di mana di bidang entertainment. Misalnya lu suka nonton YouTube atau nonton film, terus lu film dulu genre kan banyak, jadi lu menemukan favorit lu di situ. Jadi kalau lu nemuin genre yang lu suka atau film yang lu suka, itu pasti lu tetap enjoy kalau nonton itu terus. Jadi otak jadi refreshing gitu. Betul. Jadi cari apa yang kita suka Betul, dulu ya. Cari apa yang kita suka. Orang-orang mungkin banyak. Jadi kalau misalnya itu jadi kalau misalnya kita suka, kita jadi enjoy gitu kan kerjanya, jadi kayak senang gitu. Walaupun itu kelihatannya susah, terus kita tetap aja senang gitu. Itu walaupun susah jadi kayak ngereduce stres juga nggak sih, walaupun kita senang. Betul, ya kan? senang. Nanti senang. Oke nih. Ini buat pertanyaan kita buat kita berdua sih. Gimana nih? Ini nih pertanyaan kelima. Ini ide podcast ini awal dari mana? Udah dari dulu atau emang baru dibuat sekarang? Siapa yang punya ide begini? Oke, lu atau yang ngejawab nih, Tok? Gua aja deh, gue ceritain dulu dari awal. Oke, dari awal kenapa bisa terjadi proker podcast ini? Kan sebelum gua kepilih sama Mia jadi MPK, kita adain ini kan video membuat video kampanye MPK yang ada di Instagram Antonius sekarang. Betul. Nah, kita tuh udah dalam tahap sesi editing. Kita udah ngambil videonya kan di rumah teman kita. Itu udah tahap sesi editing. Gue yang edit, Mayer yang kasih ide-idenya. Nah, pas gue editing itu bener-bener tenggatnya sejam lagi ya, Mi? Tenggatnya buat kumpulin. Iya, sejam atau 2 jam gitu. 2 jam itu udah bener-bener inilah last hour saja. Nah, pas gua editingnya tuh udah masukin visi misinya, gua nanya Mir nih, Mi, program kita apa aja? Nah, terus Mir langsung dengan sigap pas balas chat gua, langsung dia kasih ide ini podcast. Langsung gua tanpa basa-basi, gua percaya sama Mir kalau proker itu bisa berjalan. Akhirnya gua langsung masukkan ke proker kita. Akhirnya itu yang terbentuk podcast. Iya, betul. Terus ini dia tanya udah dari dulu atau emang baru dibuat sekarang? Ini baru banget dibuat sama prokernya MPK. Terus siapa yang punya ide begini? Awalnya sebenarnya ide gua. Betul. Itu ide itu gua muncul dari karena udah mendadak banget, gue carilah di Google sama di YouTube proker MPK gitu kan. Udah tuh gue cari set podcast, terus gue ngeliat podcast. Ya udahlah. Gua chat langsung aja tuh. Ini kayak bisa deh toh podcast. Udah, terus itu tanpa tanya basa-basi apapun. Udah deh. Jadi
Jadi kita milih proker podcast. Jadi udah deh, akhirnya jadi ada proker podcast ini. Terus kita juga podcast ini dibantuin juga dari OSIS juga, OSIS bantuin juga. Ya kan Tok, dari Betul banget. khususnya buat humas juga yang udah bantuin kita. Terbantu banget kita. Terus Kominfo, Kesenian. Ya pokoknya semua. Ini juga dibantu sama OSIS juga, nggak MPK doang. Makasih banget buat Bu Maya yang udah izinin proker ini. Sama Bu Santi ya. Makasih banget. Ya, betul. Udah jadi udah kejawab ya semua ini pertanyaannya. Ada 3, 4, 5 pertanyaan. Makasih yang udah nanya semuanya. Oke, kita langsung ke ini kali ya, Mi. Langsung ke sesi cerita. Nah, kebetulan nih ada teman kita nih dari Humas yang bersedia buat bacain cerita-cerita. Nah, kita langsung aja kali ya. Halo guys semuanya, perkenalkan gue Angel dan sekarang gue mau bacain cerita yang udah teman-teman semua kirim di Gmail dan Google Form. Oke, kita langsung aja kali ya. Untuk cerita pertama, hai guys, kenalin gue siapa, hayo. Gak deng, di sini gue mau cerita nih, berhubung lagi masa pandemi gitu kan. Banyak orang yang bilang sekolah tuh lebih seru offline, tapi kalau gue sendiri sih mendukung sekolah online. Kadang gue mikir, sekolah online tuh lebih memberikan kita kesempatan buat eksplor diri kita lebih banyak gak sih? Walaupun ya kadang dibilang capek, ya memang capek banget malah. Kayak bakal banyak yang gak setuju sama opini gue. Gue juga ngelihat banyak banget remaja yang jadi penggerak atau masuk organisasi gitu. Sounds really good. Gue juga senang banget bisa ngelihat orang lain berkembang. Gue harap yang dengerin podcast ini juga bisa ketemu sama interest masing-masing. Semangat, makasih podcast Anton. Nah, jadi menurut kalian gimana nih guys? Dengan cerita pertama kita nih. Oke, siapa nih mau bertanggap gue nih? Gue dulu deh. Kacila dulu dah. Atau Kacila dulu deh, Kacila. Kalau menurut gue sih, lebih enak sekolah online, gue setuju sama dia. Karena kita bisa lebih explore diri kita masing-masing ya melalui alat teknologi tuh. Kita nggak terbatas gitu memegang gadget atau alat elektronik gitu ya. Kalau di sekolah pasti kita dibatasin, apalagi kalau kita memakai HP di pas jam pelajaran itu pasti guru bakal nyita banget. Untungnya gue dulu nggak pernah kesita HP sih. Yang bagian kesita maaf banget ya, tersinggung. sorry. Kalau kalian gimana sih, Meyer? Ya ini gue juga setuju sih, dia bilang katanya ya walaupun kita dibilang capek ya capek, memang capek. Terus dia bilang kayaknya bakal banyak banget yang gak setuju sama opini gue deh. Terus dia bilang juga gue juga ngeliat nih banyak banget remaja yang jadi penggerak atau masuk organisasi, yaitu salah satunya gue ya toh, benar. Ikut organisasi OSIS. Itu juga gue masuk OSIS juga supaya gue ada hal yang gue lakuin lah, hal produktif yang gue lakuin, gak cuman main game, belajar gitu doang. Kan udah gue bilang dari awal gue masuk OSIS juga supaya ada hal yang gue betul. Gue sih setuju banget ya, lebih enak sekolah offline tuh, gue setuju banget. Tapi ya gara-gara pandemi ini ya, jadi mau nggak mau kita belajar online. Udah itu aja dari gue. Oke, kita langsung ke cerita kedua ya. Oke, hai, jadi aku mau cerita pas kemarin semester 1 tuh aku senang banget karena punya teman baru. Tapi sayang banget, aku nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung. Jadi nggak ada sensasinya deh. Well, hai kamu. Semoga kamu bisa cepat ketemu ya sama teman-temannya gitu. Tapi ya setelah masa pandemi berakhir gitu. Dan kalau misalnya mau ketemu sekarang mungkin bisa ngepatuhin 3M gitu, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak. Kalau menurut kalian gimana nih? Wah, ini fix angkatan kita, Mi, yang ngirim pesan ini. Iya, ya, kita juga yang gak enak banget gak ketemu temen baru. Betul. Cuma di online atau kadang-kadang main game bareng ya emang gak enak sih. Gak ada sensasinya, gak ada kayak gak ada berasa sekolah baru gitu. Betul, apalagi masuk SMA kan, baru masuk SMA. Iya, emang gak enak banget emang. Mungkin kita kurang hoki atau emang bad luck angkatan kita tuh. Iya, gak enak banget kayak gitu. Oke, lanjut ke cerita. Oke, lanjut lagi ke cerita kedua. Hai, gue seorang dari jauh. Gue pengen cerita tentang aktivitas gue selama masa pandemi. Saat ini gue cukup stres di semester 2 dengan banyak beban yang harus gue terima juga.
tugas yang kadang nggak bisa ke kontrol, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Dulu saat semester 1 gue masih aman. Gue juga nggak punya kesibukan lain selain gue harus belajar, dan puji Tuhan nilai gue meningkat. Akhirnya gue bosan gitu-gitu aja. Semester 2 gue mencoba menyibukkan diri. Ternyata ini tantangannya besar buat gue. Dan penyesalan itu pun datang. Gue masuk OSIS dan nyoba ikut les tambahan. Ternyata di OSIS jabatan yang gue pilih cukup menyibukkan gue. Banyak hal yang harus gue lakukan. Tapi gue gak pernah menyesal masuk OSIS dan ambil jabatan itu. Penyesalan gue adalah, kenapa dari awal gue gak belajar untuk mengatur waktu gue. Waktu untuk belajar, waktu untuk diri gue sendiri, dan waktu gue untuk Tuhan. Dan sekarang gue masih seperti ini. Sibuk dan dengan rasa penyesalan yang ada dalam batin gue. Ada banyak hal yang pengen gue raih dan gue gak mau berhenti. Untuk itulah gue ada di sini dan bisa menulis ini. Gue yakin gue pasti kuat dan gue pasti bisa. Pasti bisa. Karena gue punya cita-cita yang besar dan beban besar itu pun harus gue terima. Wish me luck. Oke, jadi gimana nih guys pendapat kalian? Kalau dari Ya, dia bilang stres di semester 2. Jangan stres lah, bawa enjoy aja. Terus dia bilang juga banyak beban yang harus gue terima Betul. juga. Tugas yang kadang nggak bisa dikontrol dan kewajiban lainnya dulu saat kewajiban lainnya. Mungkin tugasnya ini. Soalnya kalau kita kelas 10 kan kok tugasnya itu pelajaran cuma satu doang. Terus tenggatnya tuh kayak agak jauh-jauh gitu. Terus gue juga ada beban karena gue tunda iya jadi gitu beban. Kalau tugasnya kelas 11 gimana sih? Coba Kak Cila. Iya sih, kelas 11 makin naik tingkatan ya makin sibuk juga. Tapi sih gue nyaranin yang Mbak cerita ini, lu jangan stres sekarang gitu. Karena masih ada lagi ke depannya, itu banyak banget tugas yang lu lewatin gitu. Kayak di masa perkuliahan atau pekerjaan itu, pokoknya intinya lu jangan stres sekarang dan lu tetap semangat meraih cita-cita lu yang besar yang lu bilang itu. Semoga lu bisa. Itu aja sih dari Terima kasih. Oke, lanjut ke cerita keempat ya. Oke, langsung aja. Hai, cerita aktivitas aku selama pandemi sebenarnya gitu-gitu aja sih. Pagi bangun, online class, kalau udah selesai kerjain tugas, makan, mandi, tidur malam. Bangun, ulang lagi deh. Oh iya, kadang ditambah workout juga sih kalau lagi senggang. Tapi beda cerita nih Min, kalau lagi libur. Kalau lagi libur, biasanya bangun siangan dikit, leha-leha, scroll TikTok, atau baca Wattpad. Hehehe. Gimana guys, pendapat kalian buat teman kita yang menceritakan kisahnya? Kalau gue sih emang iya ya, kalau libur emang suka agak bangun kesiangan gitu, emang tuh wajar ya. Scroll TikTok tuh wajar juga supaya refreshing. Tapi kalau pagi bangun online, itu aja kerjaannya makan, mandi, tidur malam gitu. Menurut gue lu cari kesibukan diri, tadi kayak cerita yang sebelumnya, cari aja kesibukan diri, ringan-ringan aja kesibukan dirinya. Itu mungkin yang buat lu produktif mungkin ya. Terus gue juga setuju tambah workout itu bagus sih, supaya lu sehat gitu. Iya. Kalau kalian gimana nih? Kalau gue ini kayak kehidupan mirip-mirip lah, aktivitas hidupnya kayak gue, tapi lebih nggak ada kerjaannya kalau hidup gue. Soalnya dia workout kan, kalau gue tuh jarang-jarang workout, kalau kadang-kadang mood aja workout, makanya jadi kurang sehat sebenarnya hidup online ini kan. Ya seperti itu aja. Kayaknya dia nggak sendiri ya guys. Banyak juga mungkin yang punya rasa kayak sama kayak. Iya, dia nggak. Betul. Iya benar. Tapi emang perlu sih waktu senggang gitu. Kalau lagi libur ya bisa lah bangun siang dikit kan. 5 hari bangun pagi mulu jam 6:30 bangun. Mandi. Terus ya apa lah dikit jam 9 jam 10-an. Nanti ya. Terus nanti juga nih kan dibilang cuma leha-leha scroll TikTok terus baca Wattpad. Nanti juga tambahin kegiatan lu dengerin podcast kita, oke? Sekarang kita upload setiap Sabtu. Betul, siap sekali. Oke, Minggu. Jadi nanti tambahin lah kegiatannya. Oke, lanjut kita, ke cerita kelima dan cerita terakhir kita nih. Hai, aku mau cerita selama masa pandemi. Orang tua aku mulai memasang wifi karena kebutuhan belajar online. Dan aku makin banyak ilmu tentang aplikasi belajar, mengajar, dan aplikasi lainnya.
Karena ada wifi, maka kami tidak perlu memikirkan kehabisan kuota. Santuy aja. Buka YouTube santai, download film santai. Tapi kendalanya kalau mati listrik, wifi-nya juga mati. Jadi kegiatan belajar terhenti dan gak bisa buka aplikasi online. Nah, segi negatifnya, selama masa pandemi nggak dibolehin main sama temen seperti biasa, takut terpapar COVID. Lalu semenjak wifi dipasang, niat belajarnya berkurang karena main medsos dan nge-fangirl K-popers. Lalu matanya sering sakit karena terlalu lama memandang layar LCD. Gitu loh guys. Nah menurut kalian gimana nih? Waduh. Kalau gue sih ya emang wajar sih itu, terima resiko aja ya, pasang wifi ya, kalau mati putus gitu ya terima aja ya gitu. Tapi kalau dia bilang matanya terlalu sakit karena memandang layar LCD, ya lu jangan pandang terus dong layar LCD-nya. Seharusnya lu cari gitu waktu di mana lu jangan menatap layar LCD, misalnya lu jalan aja keluar-keluar gitu, jalan sedikit-sedikit keliling-keliling atau gimana gitu, biar lu nggak sakit matanya gitu sih menurut gue. Iya, Betul. tahu waktu. Jangan terlalu berlebihan mainnya lah. Oke, popers aja Iya, benar berlebihan banget. tahu waktu gitu kan. Gitu, apalagi tuh dia bilang, tapi kendalanya kalau mati listrik, wifi juga mati, jadi kegiatan belajar terhenti. Iya, sebenarnya akhir-akhir ini mati lampu Tommy. Iya, gue juga. Bener. Mati lampu. Tapi kan kita dapat ini kuota gratis dari Tapi kalau pemerintah. baterai habis, nggak ada gunanya kuota. Gimana sih? Resiko lah ya, resiko. Ya, risiko. Udah habis nih. Udah habis belum? Makasih ya udah mau ngirim cerita. Kalau kalian mau kirim cerita lagi, nanti kalian bisa kirim lewat Google Form atau lewat Gmail podcastantonius32@gmail.com. Betul sekali. Jangan lupa isi ya guys. Kita sangat amat appreciated. Apa tuh? Menghargai. Pakai bahasa Indonesia aja. Yuk, bahasa Inggris. Sorry. Oke, kita langsung aja nih ke titip pesan. Nih banyak nih yang titip pesan nih, Mi. 11 orang nih. Titip pesan. Oke, yang pertama gue bacain boleh. tadi ya. Untuk Sintuy kelas 12 IPS 1. Pesan, Sin ini pacarnya Jacob Elordi. Gue kagak tahu tanggal 13 bisa main keluar apa enggak. Gue udah izin sama ma gue kalau tanggal segitu pengen keluar, tapi ma gue diem doang. Moga dibolehin ya, biar tanggal 13 bisa jalan. Sekian, terima gaji. Ini semoga ya pacarnya Cintuy mendengarkan pesan dari pacarnya Jacob Elordi. Pacarnya Jacob Elordi. Elordi itu siapa ya? Jacob Elordi. Aduh, gue nggak kenal lagi. Ini kelas 12. Kita juga gak kenal tuh. Kita kelas Iya, Jacob Elordi siapa ya? Sorry ya kalau Jacob Elordi mendengarnya. Gue gak tahu nih Jacob Elordi siapa nih. Semoga. Ya, pokoknya intinya kalau pacarnya Sintuy, kalau misalnya si Jacob Elordi gak bisa keluar, tolong di pengertiannya lah ya. Itu maknya tuh, maknya udah sedikit tuh. Gara-gara pengen izin langsung izin doang tuh mamanya. Sini. Karena mama kan pasti khawatir tuh anaknya kalau keluar. Waktu kenapa? Ini tanggal 13 Maret ya, berarti tanggal 13 Maret dia pengen malam mingguan tuh. Oh iya, abis ini Mei, abis ujian tuh kan butuh keluar dia. Ujian, refreshing abis ujian mereka berdua. Berduaan malam minggu. Ya pokoknya Sintuy pengertiannya kalau dia nggak boleh keluar ya sudah, berarti mamanya nggak dibolehin, oke? Untuk semua yang dengerin podcast ini, pesan, hai, walaupun kita nggak kenal, tetap semangat terus ya. Yuk sekolahnya. Tuh dikasih semangat dari siapa nih? Nggak dikasih tahu namanya nih. Makasih ya yang udah kirim pesan ini. Iya pokoknya. Iya, ini walaupun kita nggak kenal tetap semangat terus ya. Iya, buat semuanya juga yang buat dengerin kita, semuanya semangat, jangan putus asa, lakuin aja apa yang ada di. Terus kalau kelas 11 butuh teman belajar, siapa tahu butuh bantuan belajar, bisa ini nih kontakin Kak Cila nih. Boleh banget. Iya, benar. Betul. Belajar kelas 11 kan. Oke, ini lanjutnya nih. Untuk Michelle Nat kelas 10 IPS 2. Pesan,
Hey you Michelle, semangat terus ya bro. Wah, Jangan suka kelas lu gantungin nih, aku please. kelas anak asal. Iya kelas gua. Iya berarti ya tolong Michelle peka dikit, jangan digantungin temannya. Gua nggak tahu sih, tapi ya Ya gitu digantungin deh. tuh gak enak ya lo, Michelle. Tolong lah ya Michelle. Digantungin tuh sangat tidak enak. Bener gak Kak Cila? Pernah digantungin gak sama orang? Waduh, pernah banget dong ini digantungin nih. Aduh, gak Iya, enak banget tolong ya sumpah. Michelle, itu gak enak banget digantungin. Jadi tolong temannya jangan digantungin. Kayak murahnya digantungin ya, Mi. Kayak jemuran digantungin. Kayak cuma Oke, Oke, selanjutnya Tok, selanjutnya untuk Tok. Rosalia Indah, kelas 11 IPA. Hai Cak, kadang dunia terasa tidak adil, tapi cobalah bertahan dan berpikirlah bahwa lu pasti bisa menghadapi ketidakadilan itu. Good luck. Wah, dia kasih kelas. Ini temannya Kak Cila. Kenapa? Iya kan nih 11 IPA. Iya, iya. Kelas 11 IPA kan? Iya, Ocha ini temannya gue di kelas 11 IPA. Tapi gue nggak tahu ya nih permasalahan dia kenapa, tapi semoga dia bisa menerima keadilan ya. Karena dia lagi di luar Jakarta kalau nggak salah ya. Mungkin dia mau pengen ketemu kawannya ya, tapi terbatasi ya. Semoga dapat keadilan. panggilannya Good Ocha luck. nih, panggilan si Rosalia nih. Iya, Ocha. Lagi luar Jakarta. Ya buat Kak Ocha, Iya, Kak Ocha, semangat. Semangat. lakuin apapun. Semangat. Iya. Tuh, semua tantangan Jangan putus asa. betul, semua Tetap tantangan bertahan pasti tuh bisa katanya. dilewatin kalau kita mau. Betul. Makasih nih yang udah kasih semangat buat Ocha. Oke, lanjut. Oke, Ocha. lanjut. Oke, Untuk lanjut, semua orang yang punya mimpi. Hai, aku pengen kasih kamu semangat. Semoga pesan ini bisa membuat kalian yang lagi kesusahan menggapai impian. Di sini kamu nggak sendirian kok. Kita sama-sama punya cita-cita yang tinggi. Sampai seakan-akan rasanya tidak akan bisa dicapai. Tapi jangan sedih ya, terus berjuang. Di zaman sekarang banyak orang-orang hebat, contohnya seperti kamu. Os. Dari Os. Ini siapa nih Os nih? Asik. Nggak tahu deh. Ini kayak kakak kelas atau Iya. Jadi ya, kayak buat kakak yang kelas ya. dengerin nih, yang buat pendengar kita, Ya, yang punya mimpi, ya, yang punya cita-cita, punya cita-cita. cita-cita yang sangat tinggi, disemangatin nih dari Kak Os, kakak kelas kita nih kayaknya. Iya betul. Betul. Pasti kita semua punya cita-cita kan. Ya impian lah yang kita pengen sampai. Jadi kalau kita pengen nyampe impian kita harus berjuang. Tuh, tapi jangan sedih ya Betul, gitu. betul. Karena jangan sedih. Selalu berjuang untuk sampai tujuan kita, sampai Kalau kata kita, sampai mimpi. kalau ini nih, kalau kata Soekarno, Oke, makasih. kejarlah mimpimu setinggi-tingginya. Apa tuh? Karena kalau kamu terjatuh berada di antara awan-awan. Buset. Gak asik. Ya, sakit jatuhnya di awan lembut ya. gitu. Betul. Ke atmosfer. Oke, makasih nih buat semangatnya Os. Lanjut. Dari Os ini. Oke, untuk selanjutnya tuh. Oke, lu. Untuk semua orang, pesan. There is no standard answer for style. Percaya apapun yang kamu pakai. Pengertiannya toh. Artinya there is no standard answer for style. Bahasa Indonesia jawaban standar untuk penampilan kita. Jadi nggak ada standar penampilan bagus di mata kita. Apa gimana ya? Gue nggak ngerti bahasa Inggris. Coba Kacira. Kalau menurut gue sih ya kayak dia bilang itu kita pede aja dengan penampilan yang kita pakai gitu. Dengan style kita. Iya. Makasih ya Kak Os. Ini mungkin banyak orang. Berarti ini toh. Iya betul. Berarti semuanya bagus dong. Bagus apa kita nggak pede doang. Jadi dia ngira kita jelek. Iya, semuanya kita pede. Kalau pede pasti bagus. Iya bagus. Oke, untuk Timothy kelas 11 IPA. Hai Timmy, semangat ya olahraganya, semoga sukses, jaga kesehatannya, jangan lupa sarang tawonnya. Buset. Sarang tawon. Waduh, apaan tuh ya? Kecil lah bukan kelas 11 IPA. Iya benar banget nih, Timmy. Hai Timmy. Mungkin gue nggak tahu ya tuh sarang tawon mungkin ada hubungan dia dengan dia kali ya. Nggak tahu. Gitu. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi ya semangat ya olahraganya. Mungkin dia mau kurusin badannya gitu kali ya biar six pack. Ini mungkin
Iya, ini semangat. mungkin yang ngirim pesan ini lagi PDKT mungkin sama Kak Timothy ini. Oh, bisa jadi nih. Oh, Karena dia, bisa. oh Tapi nggak tahu iya nih bener cewek atau juga. cowok. Tapi kayaknya nggak mungkin, lu bayangin Mi, cowok ngechat kasih pesan ke cowok, pesannya kayak gini, nggak mungkin gini kan? Oh, gue juga nggak bakal sih, gue juga nggak Iya, bakal semangatin. Tapi hampir jarang nggak ada, banget cowok hampir kayak nggak gitu. ada. Iya, bener. Ini 90% ini cewek nih. Iya, ya Ya, 90% lah. Terus nih sarang tawon mungkin jualan kali ya toh. Katimi jualan sarang tawon nggak? Nggak tahu. Kayaknya bukan deh. Sarang gue nggak tawon ngerti, gue taunya minyak tawon buat urut. Atau Oh, jangan-jangan itu itu ungkapan sayang dia kali ya Waduh, gitu ya. bisa juga sih, kita nggak tahu ya. iya. Semangat Nggak tahu ya. PDKT-nya, semangat yang buat kirim buat pesan ini. disemangatin olahraganya itu sukses, terus jaga kesehatan ya Kak Timi, itu dari temennya, nggak tahu nih dari teman atau Semoga siapapun. Timothy-nya ini ya, peka, Oh, ya. peka. Ya, mungkin dia Iya, tahu Kak Timothy, tahu mungkin lah, tahu nih dia siapa. Oke, lanjut toh. Ini baca untuk oktav kelas 10 IPS 2. Ini temen. Ini teman gua berarti, teman gua. Kita sesama Teume loh, paling ngefans bareng. Teume. Gue nggak tahu Teumi itu apaan. Kayaknya nama boy Sama, band deh. tapi- Kemarin gue kayaknya dengar-dengar itu nama boy Teumi, band deh. Teumi. Nama boyband atau iya kayaknya dia. Nah, Iya. ya kayak gitu. Atau nama pokoknya diajakin lah ya, ini Iya. Red Octave diajakin sama orang ini, sama-sama Teume diajakin ngefans gerbang, diajakin ngedukung. Jadi fans perempuan, berarti ini Semangatin. Lord Octave perempuan ya, jelas lah. Octave. Iya, oke. Nggak paham. Ini Lanjut, pesan ke-9 untuk Shalom kelas 10 IPS 2. Oh, kelas lu, Mi. Shal, jangan lupa ya gojekin nasi barbecue. Emot love. Wah, ini siapa ini? Tolong buat ya. Shalom, sudah dikode-kodekan untuk Iya sih di kode gojekin di podcast ini. Mungkin tahu Shalom siapa dia. Mungkin Shalom ada utang. utang-utang gojekin. Terus iya utang gojekin. Ini kira-kira siapa, Mi? Ini teman lu juga kayaknya nih. Yang Ya. ngirim. Waduh, gue nggak tahu, gue nggak kepikiran. Tapi gue juga mau lah. Shal, gue Gue juga juga ya, boleh. Shal. Gue boleh tuh. Satu. Apa aja. Nasi barbecue kayak gimana Mungkin sih? nasi Cok? daging, Ada tuh nasi campur daging barbecue. Mungkin gitu kali. Nggak pernah denger gue nasi barbecue. kayaknya iya ya betul. Tahu nih, udah. Oke lanjut. Gue baca Boleh, lagi. boleh. Untuk semuanya pesan. Hai, semangat ya jalani proses hidupnya. Jalin aja ya, walaupun seberat apapun tetap semangat ya. Karena proses itu pasti akan berpengaruh buat kamu di masa yang akan mendatang. So, semangat. Makasih udah semangatin. Makasih banget Ini nih. motivasi dari teman kita. Iya, terus dia bilang juga semangat ya jalani proses hidupnya. Betul, harus semangat kita walaupun banyak Betul, rintangan harus betul. tetap semangat. Walaupun banyak coba-cobaan harus tetap semangat ya gitu. Karena proses itu pasti akan berpengaruh buat kamu di masa yang akan mendatang. Betul nggak tau? Tidak mengkhianati Betul nggak Kak hasil. Cila? Betul banget dong. Kak Cila juga belajar banyak itu pasti buat masa ke depan kan? Buat apa masa depan Kak Cila? Iya benar banget. Apalagi gue udah kelas 11 kan pastinya persiapan untuk SNMPTN, SBMPTN. Oh iya betul. Semoga Betul, jadi udah disiapin podcast dari nih yang sekarang dengerin. untuk Kak Cila. Doain juga nih buat kakak kelas kita yang kelas 12. Semoga mereka semua bisa keterima di universitas mereka yang mereka inginkan. Amin. Ya, Makasih betul. banyak. Amin. Makasih banyak. Amin. Doain aja. Gue yakin mereka udah mempersiapkan kok. Yang Pasti, niat pasti. pasti udah mempersiapkan. Yang nggak niat, ya nggak tahu lah. Harus niat, Betul. harus niat. Kalau nggak niat harus niat dong. Nanti lu Tahu, gimana nanti kuliah. kalau Gimana nggak kuliah atau kerja? Ya pokoknya harus lah semangat Oke lah. nih, Mi, kita udah ke sesi pertanyaan terakhir nih. Ya, oke. Oh, Oh jadi iya, pesan terakhir. pesan Bukan terakhir. terakhir sih, kok. Aduh, lu. Sorry, nggak fokus. Ada aja sih. Yang bacain ya. Apa? Oke, gue. Ya, lu deh, Untuk lu. semuanya,
Semangat ya Mingdep, udah PTS. Semoga Mingdep bisa dilancarkan dalam mengerjakannya dan juga mendapatkan nilai yang terbaik. By the way, jangan lupa belajar ya untuk PTS-nya. Oh, diingetin belajar Mi sama Kak Cila. Iya, betul, Makasih banyak betul. nih. Makasih nih Oh, udah ngingetin PTS. Ya kita juga yang buat Jangan dengar nyontek. semangat PTS-nya ya. Jangan nyontek. Kan ini kan kita uploadnya coba. sebelum PTS ya. Malam minggu sebelum PTS. Sabtu, iya nggak hari sih, Pak? Sabtu. Tanggal 27 Tanggal PTS 1. tanggal berapa? 3 ya? Gimana tuh kan Kak Cila? Emang iya Kak Cila? Ya awal Maret pokoknya, hari Hari Senin awal Maret. Ya pokoknya ini kita uploadnya sebelum PTS. Jadi inilah Pokoknya podcast sebelum lu PTS. semua Asik. belajar, jangan nyontek. Kalau pokoknya jangan nyontek. Kalau bisa nyontek tetap belajar. Percuma Iya. percuma lu Iya. nyontek tapi lu nggak ngerti itu sama aja bohong gitu. Nol juga nilai lu. Jelek juga masih nilai. So, Iya benar-benar. Walaupun kita harus nyontek, belajar. ya itulah. Harus Tetap aja belajar. kita nggak ngerti. Ya makasih nih yang udah semangatin. Terus makasih juga yang udah Oke. titip pesan. Udah nih tuh, udah habis. Kita udah selesai sharing-sharingnya. Kita udah selesai Q&A, udah selesai bacain cerita. Wah, udah berapa udah menit selesai nih Mel? Lama banget pesan. kayaknya. Ini masih dengerin. Iya. Hebat banget ya masih dengerin Lama nih. nih. Ya, kalau masih dengerin, makasih banget loh. Kita Sayang sangat banget gua amat sama lu. menghargai. Menghargai. Udah nggak usah pakai appreciated. Aduh, udah. Terima kasih juga ya buat Kak Cila Oke. yang udah nyempetin waktu luangnya buat kita ajakin ngobrol bareng di podcastnya, sharing tentang Sharing-sharing. tips and trick belajar online. Semoga biar Itu hal-hal yang Kak Cila lakuin di masa pandemi ini yang bisa betul. tetap Nanti produktif. selanjutnya kita akan podcast lagi dengan tema yang berbeda dan dengan guest star yang berbeda. Jadi stay tune terus. Iya. Kasih Ya terus rencananya sih temanya kita pengen Nanti nanya dari kalian gitu di request. Instagram. Oh iya, jangan lupa Mi. Ini Iya, buat yang masih yes. denger, jangan lupa kalian follow Instagram Osis Antonius. Apa Mi namanya Mi? Iya. OSIS _ANTZ. Betul sekali. Itu jangan lupa di follow. Ya, follow nanti itu kegiatan OSIS Betul. di-upload di situ semua dari podcast. Terus nanti kedepannya Semuanya, juga semua ada apa gitu. proker OSIS akan di-upload Banyak di deh, proker-proker OSIS Instagram tuh. OSIS. Betul. 17 Agustus, nanti Natalan Betul, juga, betul. Pasca. Jadi, gitu. follow. Ya, harus di-follow. Kayak jangan lupa follow deh. Terus, itu jangan lupa nih nanti kita uploadnya juga nanti di Betul, tapi Spotify kita sama kayaknya upload YouTube dulu nih. Betul. Oh iya betul. Upload dulu. Oke, gitu aja. Ya udah,